Halo Bapak Ibu Guru Hebat, pada kesempatan ini kami akan menunjukkan caranya melakukan kesepakatan atau menyepakati perencanaan kinerja yang telah Bapak Ibu ajukan dan disetujui oleh atasan. Silakan login menggunakan akun belajar Bapak Ibu ke PMM. Selanjutnya pada bagian pengembangan diri, klik fitur pengelolaan kerja. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman pengelolaan kinerja guru. Pada bagian beranda, Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Silakan klik cek dan sepakati. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke perencanaan kinerja Bapak Ibu yang meliputi hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja. Di sini Bapak Ibu akan melakukan pengecekan terhadap perencanaan kinerja yang telah disetujui oleh atasan. Jika Bapak Ibu menemukan kata atau notifikasi ada penyesuaian, artinya bahwa atasan atau kepala sekolah mengubah rencana hasil kerja Bapak Ibu. Mohon diperhatikan untuk selanjutnya disepakati. Silakan dicek Bapak Ibu, silakan dicek. Mulai dari rencana hasil kerja yang pertama sampai dengan rencana hasil kerja yang terakhir Bapak Ibu. Oke. Mulai dari pertama, misalnya rencana hasil kerja yang pertama adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan kelas dengan target kualitas tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, di sini Bapak Ibu juga akan melihat bukti dukung yang perlu Bapak Ibu siapkan berupa hasil penilaian observasi kinerja guru dengan target kuantitas sesuai dengan target kuantitas yang telah Bapak Ibu pilih untuk dipenuhi selama 1 semester, kemudian target waktunya itu per semester. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan notifikasi atau keterangan ada penyesuaian dari atasan, Bapak Ibu boleh melakukan pengecekan. Ya. Maksudnya untuk rencana hasil kerja yang kedua dan subindikator meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan catatan satu kegiatan berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan untuk melihat penyesuaian dari atasan. Silakan diklik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke bagian ini. Jadi rencana awal, misalkan Bapak Ibu hanya memilih satu kegiatan. Bukti dukungnya berupa sertifikat, target waktu per semester dengan jumlah poin yang sesuai dengan subindikator yang telah Bapak Ibu pilih. Nah, di sini ada penyesuaian dari atasan. Atasan menambahkan satu kegiatan yang dapat dilihat pada target kuantitas ini. Jadi dari semula satu diberikan tambahan atau penyesuaian oleh atasan menjadi 2 kegiatan. Nah, ini dengan pertimbangan bahwa atasan memandang Bapak Ibu mampu untuk menyelesaikan target kuantitas ini. Jadi bukti dukungnya sama, yaitu sertifikat dengan target kuantitas sebelumnya 1 ditambahkan atau disesuaikan oleh kepala sekolah menjadi 2, sehingga total poin yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika menyelesaikan 2 kegiatan yang dimaksud yang menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu, itu Bapak Ibu akan berhak mendapatkan 16 poin. Jika sudah Bapak Ibu melihat atau melakukan pengecekan, maka klik saya mengerti.
Oke, selanjutnya untuk RHK yang ketiga, pada guru yang bersangkutan ini tidak ada penyesuaian dari atasan, artinya masih tetap tidak dilakukan penyesuaian oleh atasan. Untuk rencana hasil kerja yang keempat, dengan subindikator yang dipilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, catatannya bahwa Bapak Ibu harus melakukan menyelesaikan satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Bukti dukungnya berupa sertifikat topik. Target kualitasnya tingkat kesesuaian pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, target kuantitasnya sesuai dengan yang dipilih oleh Bapak Ibu, yaitu di sini ada 2 yang dipilih oleh guru yang bersangkutan dengan target waktunya per semester dan jumlah poin yang akan dihasilkan ketika guru ini menyelesaikan 2 kegiatan dalam target kuantitas yang telah direncanakan, maka beliau akan berhak mendapatkan 16 poin. Nah, untuk rencana hasil kerja yang kelima, Bapak Ibu, ini juga ada notifikasi atau ada tampilan atau keterangan ada penyesuaian dari atasan. Bapak Ibu boleh melakukan pengecekan. Jadi ini terkait rencana hasil kerja dengan subindikator meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Catatannya bahwa satu kegiatan berdurasi sampai 2-3 jam setara 4 poin. Dengan target kualitas, tingkat kesesuaian peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diadakan oleh komunitas belajar. Nah, silakan dilakukan pengecekan Bapak Ibu jika ada penyesuaian dari atasan, supaya ketika Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sanggup, Bapak Ibu bisa melaksanakan nanti. Tapi jika tidak, maka Bapak Ibu boleh melakukan perencanaan ulang dari awal. Oke, rencana kerja awalnya adalah dengan target kuantitas satu kegiatan disesuaikan oleh atasan menjadi 2 kegiatan, sehingga total poin yang dihasilkan dari subindikator ini yaitu 4 poin dikali dengan target kuantitasnya 2 menjadi 8 poin. Nah, ini yang akan Bapak Ibu penuhi ketika Bapak Ibu mulai melakukan melaksanakan kegiatan peningkatan kinerja Bapak Ibu dalam periode pelaksanaan observasi. Oke, jika sudah Bapak Ibu klik saya mengerti. Kemudian Bapak Ibu ketika ajuan Bapak Ibu disetujui oleh atasan, maka ada RHK tambahan yang ditambahkan secara otomatis. Ya, ini dapat kita lihat di sini. Oleh guru ini tadi ada 5 RHK yang direncanakan, dipilih. Nah, ini ada tambahan otomatis, ada ya 2 RHK. Boleh diperhatikan nomor 6 dan 7. Di antaranya yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Target kualitasnya adalah tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dengan standar yang digunakan. Nah, bukti dukungnya apa Bapak Ibu? Bukti dukungnya adalah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dari satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Target kuantitasnya 1 dokumen dengan target waktunya adalah 1 semester. Kemudian juga ditambahkan 1 lagi tadi, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini memiliki target kualitas tingkat kehadiran di dalam kelas untuk guru yang bersangkutan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah disusun. Nah, bukti dukungnya berupa rangkuman kehadiran atau daftar hadir, ya. Rekapan kehadiran selama 1 semester.
Jadi target kuantitasnya satu dokumen dengan target waktunya per semester. Berarti Bapak Ibu harus mengumpulkan bukti dukung berupa rangkuman kehadiran selama satu semester. Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu, maka silakan lanjut lagi ke hasil kerja tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu saat melakukan persetujuan, kepala sekolah atau atasan bisa menyesuaikannya juga seperti hasil kerja utama, sehingga jika ada penyesuaian dari atasan maka akan muncul notifikasi bahwa ada penyesuaian dari atasan. Nah, di sini untuk hasil kerja tambahan ini sudah pas, tidak ada perubahan, artinya bahwa tidak ada yang disesuaikan oleh atasan. Jadi bisa dilihat, yang pertama meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, bukti dukungnya adalah laporan disertai dengan surat keputusan atau surat tugas dengan target kuantitas satu kegiatan dan target waktunya per semester. Kemudian ada tugas tambahan sebagai wali kelas. Jadi untuk tugas tambahan Bapak Ibu semuanya membutuhkan bukti dukung berupa laporan yang disertai dengan surat keputusan atau surat tugas dari atasan atau kepala sekolah. Oke, target kuantitasnya masing-masing satu kegiatan dengan target waktunya adalah per semester. Oke, jika sudah selesai Bapak Ibu atau sudah sesuai, maka silakan lanjut ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini juga boleh disesuaikan oleh atasan, boleh juga tidak, tergantung pertimbangan dari atasan. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasinya atau sesuai dengan visi dan misi yang akan dipenuhi nantinya atau tidak. Jika ada penyesuaian maka sama akan muncul notifikasi bahwa ada penyesuaian dari atasan. Silakan dicek Bapak Ibu. Jadi misalkan ini ada indikator perilaku dan perwujudan perilakunya adalah mengucapkan bersifat indikator perilakunya bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan dan seterusnya, dan perwujudan perilakunya adalah mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian ada penyesuaian dari atasan berupa pilihan indikator yang disesuaikan menjadi memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Dengan perwujudan perilakunya memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Jika sudah sesuai Bapak Ibu maka silakan klik saya mengerti. Nah, ini juga akan berlaku sampai pada aspek perilaku yang terakhir. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Jika sudah sesuai maka Bapak Ibu boleh melanjutkan dengan menekan tombol atau mengklik tombol di sepakati atau sepakati di sini. Oke, silakan diklik Bapak Ibu. Oke. Jika Bapak Ibu sepakat apa yang telah disetujui oleh atasan ini sesuai dengan kesanggupan Bapak Ibu atau kemampuan Bapak Ibu untuk dipenuhi selama satu semester ini, maka silakan klik saya centang. Saya ulangi. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu rasa sudah sesuai. Jika Bapak Ibu rasa sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan. Saya ulangi. Jika telah disetujui oleh atasan, maka Bapak Ibu pastikan bahwa sebelum melakukan kesepakatan atau menekan tombol saya ulangi. Bapak Ibu mohon diperhatikan, jika Bapak Ibu sepakat dengan apa yang telah disetujui oleh atasan, maka Bapak Ibu bisa mengklik ini untuk memberi tanda centang saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Nah, sebelum menekan tombol sepakat, Bapak Ibu perhatikan bahwa setelah disepakati perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi.
Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu dan atasan sudah berdiskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin Bapak Ibu ubah, Bapak Ibu dapat ulang perencanaan dari awal, yaitu dengan cara mengklik tombol ulangi dari awal. Jadi jika ingin melakukan perencanaan ulang, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tombol ini, mengklik tombol ulangi dari awal. Selanjutnya ajuan RHK yang telah disetujui oleh atasan atau kepala sekolah akan terhapus seluruhnya dengan sendirinya, sehingga Bapak Ibu perlu melakukan perencanaan ulang. Nah, jika Bapak Ibu sudah sepakat bahwa apa yang telah disetujui oleh atasan melalui diskusi dengan atasan, dan setelah Bapak Ibu mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dan penguatan atau motivasi dari atasan, maka Bapak Ibu boleh melakukan kesepakatan atau menyepakati perencanaan kinerja Bapak Ibu dengan cara klik tombol sepakat. Nah, di sini karena sudah sesuai, setelah guru yang bersangkutan melakukan diskusi dengan atasannya, dia merasa dia sudah pas dan sanggup untuk menyelesaikannya dalam periode 1 semester ini, maka silahkan diklik sepakat. Jadi kami ingatkan sekali lagi bahwa setelah disepakati Bapak Ibu, perencanaan kinerja yang telah Bapak Ibu lakukan dan disetujui oleh atasan tidak bisa diubah lagi. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu sudah benar-benar sanggup dan mampu untuk menyelesaikannya di dalam periode 1 semester ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu jika sudah yakin atau sudah tidak ada lagi yang perlu diubah atau dikurangi atau ditambah, maka Bapak Ibu bisa langsung ke tombol sepakat. Silahkan diklik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita klik tombol sepakat, maka kita akan diarahkan kembali ke beranda, dan di bagian beranda ini akan muncul keterangan menunggu periode pelaksanaan kinerja. Jadi perencanaan Bapak Ibu sudah selesai dan Bapak Ibu sudah sepakati, sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pelaksanaan mulai dari tanggal 1 Februari 2024. Jadi silahkan cek terus halaman ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini juga akan muncul alur pengelolaan kinerjanya. Silahkan lihat Bapak Ibu. Perencanaan untuk bulan Januari sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melanjutkan ke periode observasi, yaitu Bapak Ibu melakukan persiapan observasi kelas di bulan Februari. Selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut pada bulan Maret nanti. Kemudian pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan dari atasan itu di bulan April sampai bulan Mei. Lalu yang terakhir adalah refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru, itu akan terjadi pada bulan Juni nanti. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan perencanaan kinerja kembali dengan cara klik ini, kemudian akan diarahkan kembali ke perencanaan kinerja Bapak Ibu, tetapi ini tidak bisa diubah lagi karena sudah terlanjur disepakati Bapak Ibu ya. Oke, kita hanya bisa melihat apa yang telah kita rencanakan, tetapi tidak dapat melakukan perubahan ya. Oke, perilaku kinerja, dan yang terakhir kita akan kembali diarahkan ke beranda. Nah, sampai sini tugas kita melakukan perencanaan dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dari atasan telah selesai. Semangat Bapak Ibu guru hebat untuk periode selanjutnya. Semoga bermanfaat.